Donald Trump, J.D. Vance, dan Pete Hegseth telah secara sistematis merobohkan tatanan global yang mapan dalam beberapa hari terakhir, menantang paradigma yang telah menjadi dasar bagi pandangan dunia seluruh generasi politisi Eropa. Meskipun ada banyak indikasi akan adanya perubahan yang akan terjadi, kerangka geopolitik yang mereka kembangkan dengan hati-hati telah hancur dengan cepat. Apakah nasib Ukraina sudah ditentukan? Meskipun masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti, sudah jelas bahwa awan badai yang semakin menyeramkan berkumpul di atas Kiev dan juga di atas Eropa. Sementara itu, Brussels sedang mengadakan konsultasi mendesak dengan putus asa mencari penawar untuk penyakit yang telah terlihat jelas selama bertahun-tahun. Dalam konteks yang bergejolak ini, sangat penting untuk menyingkirkan ilusi politik dan menghadapi kenyataan dengan kejelasan yang tak tergoyahkan. Jika Rusia diperlakukan dengan kelonggaran yang tidak beralasan, sudah pasti bahwa fase berikutnya dari kampanye imperialisnya hanyalah masalah waktu, terutama jika Rusia melihat kelemahan atau peluang untuk menguji jaminan keamanan NATO. Negara berdaulat mana yang akan menjadi target berikutnya? Geografi menunjukkan kalkulasi yang brutal. Negara-negara tetangga, terutama yang lebih kecil dan paling rentan seperti Republik Baltik, menghadapi risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada momen penting transformasi geopolitik fundamental ini, semua pihak yang paling terancam oleh imperialisme Rusia dan termotivasi untuk menghentikan ekspansinya harus membentuk aliansi yang kuat. Intermarium 2.0, Aliansi Baltik Karpatia, Liga Utara. Pilih nomenklatur Anda, tetapi tujuannya tetap tunggal, untuk menghentikan ekspansionisme Rusia secara definitif. Apa yang mungkin diperlukan oleh koalisi strategis semacam itu? Selamat datang di 20th Report. Sebelum membahas analisis format yang diusulkan, mari kita mulai dengan menelaah situasi terkini. Dengan menyadari bahwa mengamati seluruh lanskap geopolitik dapat dengan mudah membawa seseorang ke dalam labirin nuansa yang tak berujung, kita akan fokus pada variabel paling kritis yang secara fundamental menentukan konteks yang lebih luas. Mari kita lanjutkan secara sistematis. Ukraina. Negara ini menderita di hampir setiap domain fungsi negara. Kiev berjuang untuk menahan serangan Rusia dengan kerugian kuantitatif dan berbasis peralatan akibat kelemahan pasokan Barat yang memaksa Ukraina untuk mundur, terutama ke arah Pokrovsk. Sebaliknya, Ukraina telah mengembangkan industri pertahanan dalam negeri mereka secara mengesankan dan militer mereka tetap menjadi yang paling kuat dan terbanyak di benua itu, tidak termasuk pasukan Rusia. Kiev tetap sangat bergantung pada bantuan Amerika dan atau Eropa. Rusia, selama lebih dari setahun bertepatan dengan perlambatan signifikan dukungan Amerika untuk Ukraina, Kremlin telah bangkit. Secara bertahap maju, meskipun tanpa terobosan dramatis, ekonomi negara itu beroperasi dalam mode perang dengan masyarakat yang apatis menerima biaya yang terkait dengan invasi Ukraina. Bersamaan dengan itu, bertentangan dengan propaganda Kremlin, kerugian peralatan yang menghancurkan lebih signifikan dan korban manusia pada tingkat yang lebih rendah menunjukkan bahwa Rusia tidak dapat mengabadikan konflik ini tanpa batas waktu. Dengan dukungan Ukraina yang tepat, perkiraan menunjukkan Moskow mungkin memiliki sumber daya untuk konflik tambahan selama 1 hingga 1,5 tahun. Amerika sedang menjalani perubahan definisi yang komprehensif, baik secara internal maupun eksternal. Banyak label yang dapat diterapkan pada kebijakan ini, tetapi apakah disebut isolasionisme, deglobalisasi, atau penyeimbangan lepas pantai? Hasilnya tetap konsisten. Pemerintahan Trump berupaya melepaskan diri dari masalah Ukraina dengan sangat cepat. Sejauh ini,
Pertanyaannya adalah sejauh mana pelepasan ini, apakah melalui pendekatan yang awalnya diusulkan untuk memaksa agresor Rusia menuju penyelesaian dari posisi yang kuat, atau memanfaatkan spektrum kemampuan untuk mengubah pendirian mereka jika mereka menolak, atau melalui pelepasan yang lebih cepat. Saat ini, tampaknya meskipun ada pernyataan awal, Washington sedang mengejar strategi yang terakhir, mengaburkan narasi mendasar tentang agresor dan korban dengan melibatkan Putin dari posisi mandat surga yang diberikan oleh kompleks industri militer Amerika. China. Beijing mengamati seluruh konfrontasi dari pinggiran. Seperti yang dibahas sebelumnya, China akan dengan cekatan menavigasi perdamaian yang rapuh dan kelanjutan konflik. Kedua skenario tersebut tampak menguntungkan dari perspektif strategis mereka. Eropa. Akhirnya kita sampai di Eropa. Di tengah kekacauan dan kekacauan internalnya, Eropa harus tiba-tiba menjadi dewasa untuk menghadapi masalah yang selama ini dihindari secara sistematis selama lebih dari 1 dekade, jika tidak sejak invasi Georgia tahun 2008. Disinilah letak momen kritisnya. Eropa yang selama 1,5 tahun mengantisipasi berkurangnya keterlibatan Amerika dapat melakukan segalanya untuk mengambil alih kepemimpinan dari Amerika dan mendukung Ukraina, memanfaatkan kekuatan ekonomi industri yang ada. Namun, orang Eropa memilih untuk mengamati secara pasif gerakan Amerika karena mereka adalah satu-satunya pemilik kemampuan nyata. 3 tahun, itulah durasi yang dimiliki Eropa untuk mempercepat kompleks industri militernya dan menghadapi Rusia, terutama mengingat Rusia tidak perlu terlibat secara langsung. Di perbatasan timur benua itu, sebuah negara pemberani praktis memohon hanya untuk menerima bantuan yang cukup. Mereka hampir tidak menerima apapun. Bantuan senilai 145 miliar dolar untuk Ukraina yang dibanggakan oleh Uni Eropa sangat menyedihkan. PDB kumulatif negara-negara Uni Eropa pada tahun 2024 adalah sekitar 18 triliun dolar. Oleh karena itu, PDB 3 tahun berjumlah sekitar 54 triliun dolar. Akibatnya, Uni Eropa hanya menginvestasikan 0,3% dari produk domestik brutonya untuk mendukung Ukraina selama 3 tahun. Memalukan. Saat ini, politisi Eropa mengingat perubahan paradigma oleh pemerintahan Amerika yang baru bergoyang dalam tarian yang kacau dengan beberapa yang hampir tidak dapat menahan air mata mereka. Kita sampai pada pertanyaan inti. Mengapa Eropa kehilangan Ukraina? Mengapa Eropa tidak mempersiapkan diri selama bertahun-tahun? Mengapa Eropa pada dasarnya tidak efektif dalam mengidentifikasi masalah berisiko tinggi dan menanggapinya dengan tepat? Masalah dan jawabannya tertanam dalam. Mereka yang mengikuti analisis kami mungkin ingat tesis yang disajikan dalam episode Eropa dalam proses evolusi Darwinian. Bertentangan dengan kata-kata terkenal Emmanuel Macron, bukan NATO yang mengalami kematian otak, tetapi Uni dengan perang Ukraina sebagai contoh utamanya. Idealnya, Uni seharusnya berinvestasi dalam penghentian perang secepat mungkin, karena hal itu merupakan beban ekonomi, politik, reputasi, dan sosial yang signifikan. Pada saat yang sama, kepentingan kolektif tidak pernah dan tidak akan pernah menerima perubahan paksa batas negara dan struktur pemerintahan. Dengan kata lain, mendukung Ukraina merupakan kepentingan terbaik Uni, terutama mengingat perlawanan Ukraina dan mobilisasi internal yang luar biasa, suatu prestasi yang menariknya yang mungkin tidak dapat dicapai oleh negara Eropa manapun pada tahun 2022 jika Rusia menyerangnya. Tentu saja, konfrontasi langsung dengan Rusia melalui Ukraina akan menimbulkan biaya, tetapi dengan manajemen strategis, biaya tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi 99% warga negaranya. Agaknya, Uni hanya perlu mengalokasikan 1% dari PDB-nya secara kolektif setiap tahun untuk Ukraina. Saat itu, jumlah saat ini tidak akan mencapai 145 miliar dolar, tetapi 540 miliar dolar,
lebih dari 2 kali lipat bantuan kolektif saat ini dari Uni dan Amerika digabungkan. Pada 2% yang sederhana, jumlah tersebut akan melampaui $1 triliun yang sangat besar. Pada saat itu, perang dapat berakhir dalam beberapa bulan, menjadi tidak lebih dari sekedar kenangan yang suram. Secara bersamaan, dana ini dapat diinvestasikan untuk mengembangkan sektor militer domestiknya sehingga mencapai 2 tujuan sekaligus. Pertama-tama, hal itu akan menangkal ancaman Rusia melalui tangan Ukraina sambil mempersiapkan diri menghadapi dunia yang kacau yang saat ini kita tinggali. Hal ini membawa kita pada karakteristik utama dan inheren Uni Eropa. Sementara negara-negara yang takut dengan imperialisme Rusia kemungkinan besar akan dengan antusias mendukung rencana tersebut, jarak geografis berbanding terbalik dengan antusiasme. Mengapa kita harus menghabiskan miliaran dolar untuk ancaman yang berjarak 2.000 kilometer? Warga negara Portugis atau Spanyol mungkin bertanya dengan alasan yang masuk akal. Pada tahun 2025, Uni belum mencapai tingkat kepercayaan internal yang cukup untuk memperlakukan semua kepentingan negara anggota secara adil. Sayangnya, negara-negara Uni yang terbesar memikul tanggung jawab setelah memperlakukan proyek tersebut sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan nasional sambil secara bertahap merusak gagasan mendasar proyek tersebut. Negara-negara serikat yang paling dekat dengan Rusia akan bersikap tidak rasional jika bergantung pada entitas manapun yang telah berulang kali gagal dalam masalah keamanan. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, kami mengusulkan konsep koalisi yang bersedia. Negara-negara yang memiliki kepentingan tertentu dan menunjukkan tekad yang signifikan dalam mewujudkannya. Mungkin ada beberapa koalisi seperti itu, tetapi sekarang saatnya untuk mempertimbangkan satu kolektif tertentu. Aliansi Dingin, Aliansi Baltik Karpatia, Intermarium 2.0, Liga Utara, pilih nama yang sesuai. Tidak diragukan lagi, dengan runtuhnya cabang terakhir yang menopang dunia Eropa yang mistis, perjalanan yang saling melengkapi berakhir dan konsekuensi nyata harus dihadapi. Dalam skenario terburuk, apatisme yang berkelanjutan ini berarti perang di wilayah Uni Eropa. Tentu saja warga negara Portugis atau Spanyol dapat tetap tenang. Mereka bukan yang pertama dalam antrean. Namun, bagaimana dengan orang Rumania, Polandia, Swedia, Finlandia, dan terutama negara-negara Baltik? Tentu saja tidak. Melihat komitmen aliansi yang goyah dari Amerika Serikat yang meskipun ada NATO pada akhirnya dapat menjebloskan Anda ke dalam jurang tergantung pada realisme situasional dan menyaksikan sikap apatis besar-besaran Eropa Barat yang tidak menunjukkan minat yang tulus untuk menahan Rusia, kawasan Eropa Utara Tengah harus mengambil tindakan sendiri tanpa menunggu intervensi eksternal. Nilai tertinggi kemerdekaan bergantung pada keseimbangan, dan ini bukan pernyataan kosong. Terlepas dari apakah Ukraina ditinggalkan oleh Amerika dan Uni, masalah ini sangatlah penting dan tidak dapat diserahkan begitu saja. Oleh karena itu, Aliansi Baltik Karpatia harus segera dibentuk. Tujuannya jelas, mencegah potensi pecahnya perang di negara-negara anggotanya dan hilangnya kedaulatan yang terkait dengannya. Siapa yang akan mengikutsertakan intermarin zaman modern ini? Negara-negara yang paling terancam oleh imperialisme Rusia di sini dan sekarang, karena hanya mereka yang akan menunjukkan keterlibatan dan pengorbanan yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Inti Karpatian dari aliansi ini adalah Polandia dan Rumania, dua negara bagian yang berukuran cukup besar menurut standar Eropa, dengan populasi gabungan sekitar 54 juta jiwa yang mewakili sekitar 2/3 populasi Jerman. Ekonomi mereka yang diukur dengan paritas daya beli setara dengan sekitar 50% dari PDB Jerman. Di garis depan utara, anggota yang paling penting adalah Finlandia yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Federasi Rusia dan Swedia yang akan menjadi target potensial berikutnya jika terjadi serangan terhadap Finlandia yang berpenduduk jarang. Fakta tersebut juga akan menguntungkan kepentingan Norwegia karena mereka berbatasan dengan Rusia di lingkar Arktik dan bersaing dengan mereka di wilayah Arktik.
Dengan berpegang teguh pada aliran pemikiran realis, fakta tersebut seharusnya mengabaikan negara-negara Baltik karena kemampuan tempur mereka yang sangat terbatas dan perlawanan wilayah mereka yang sangat sulit. Dengan kata lain, negara-negara Baltik akan menjadi beban. Namun, tidak mungkin untuk mempertahankan kemerdekaan wilayah tersebut jika sebagian besar wilayahnya secara metaforis dipersembahkan kepada singa. Seseorang mungkin meremehkan pengaruh moralitas dalam hubungan internasional yang terkenal. Nilai bukanlah mata uang, tetapi meninggalkan negara-negara Baltik akan secara harfiah tidak dapat dipertahankan. Negara-negara Baltik harus dimasukkan dalam aliansi, terlepas dari tantangan geografis yang dihadapi dalam pertahanan mereka. Tujuan aliansi yang berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan di mana serangan akan menimbulkan biaya yang sangat mahal sehingga tidak akan pernah dapat diperhitungkan dalam skenario apapun. Tanpa negara-negara Baltik dalam fakta ini, perang hampir tidak dapat dihindari. Dengan penyerang menerima hidangan pembuka awal berupa dorongan semangat. Meskipun demikian, negara-negara Baltik perlu melipat gandakan pengeluaran pertahanan mereka, suatu proses yang sudah berlangsung meskipun saat ini belum memadai. Tentu saja ada anggota potensial lainnya yang berada di garis serangan kedua yang secara teoritis akan mengurangi keinginan mereka untuk bergabung dengan format tersebut. Denmark, masyarakat kaya yang berpotensi terancam hanya oleh pendaratan maritim dan serangan rudal. Republik Ceko dan Slovakia, negara-negara ini memiliki pembatas alami di pegunungan Karpatian dan Sudets dan akan mengharuskan jatuhnya Polandia dan Ukraina. Saat ini, otoritas pro-Rusia memerintah Slovakia sehingga mengurangi kemungkinan keterlibatan mereka. Calon presiden pro-Rusia di Rumania, Kalin Georgiu, yang kemungkinan besar akan menjadi presiden cepat atau lambat, juga menghadirkan tantangan kontekstual. Moldova asalkan bisa dibersihkan dari pengaruh dan agen Rusia. Inggris Raya, meskipun London secara geografis jauh, kota ini menunjukkan keterlibatan yang relatif signifikan dalam perang Ukraina. Secara historis, Inggris secara konsisten aktif dalam menekan imperialisme Rusia di wilayah maritim. Ukraina, elemen penting yang akan segera kita bahas. Inti dari aliansi Baltik Karpatia di wilayah daratan terutama terdiri dari Polandia, tentara dengan jumlah lebih dari 200.000 orang, dan Rumania sekitar 80.000 orang, bersama dengan Finlandia, Swedia, dan Norwegia di utara. Masyarakat kaya yang dilengkapi dengan teknologi militer canggih, terutama Swedia, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Potensi militer kolektif mereka saat ini lebih rendah daripada Rumania, sekitar 70.000 orang. Negara-negara Baltik secara kolektif memiliki sekitar 30.000 tentara. Secara kolektif, jumlah ini setara dengan 400.000 personel militer saat ini. Sebagai perbandingan, Rusia saat ini diperkirakan mempertahankan lebih dari 600.000 tentara di Ukraina dengan total personel yang terlibat melebihi 1 juta. Oleh karena itu, memperluas potensi konvensional tidak diragukan lagi merupakan suatu keharusan. Secara teknologi, kelompok ini mulai memperoleh efektor yang paling berharga, jet tempur F-35. Norwegia, Polandia, Rumania, dan Finlandia adalah atau akan menjadi penggunanya. Mereka secara kolektif akan memiliki hampir 200 mesin semacam itu. Selain itu, lebih dari 100 Gripen Swedia dan 80 F-16 melengkapi persenjataan ini. Pasukan darat akan didasarkan pada tank Leopard 2, Abrams, dan K2 Korea. Selanjutnya dilengkapi dengan artileri termasuk sistem HIMARS, K9, dan Krab. Kendaraan tempur seperti CV-90, Borsuk, dan Rosomak. Sistem pertahanan udara seperti NASAMS dan KAM-ER. Semua ini menunjukkan bahwa kelompok ini telah dilengkapi dengan teknologi militer paling canggih dengan kerjasama yang berpotensi memperkuat potensinya lebih jauh. Secara ekonomi, kawasan ini akan memiliki PDB paritas daya beli sebesar $5,2 triliun.
Rusia dengan metrik ini tampaknya memiliki PDB lebih dari 20% lebih besar, yaitu 7,1 triliun dolar, meskipun hal ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rubel yang rendah. Secara nominal, negara-negara PACTA akan memiliki PDB sebesar 2,7 triliun dolar, sekitar 30% lebih tinggi dari PDB Rusia sebesar 2,1 triliun dolar. Tentu saja, melibatkan Denmark, Republik Ceko, atau terutama Inggris akan secara proporsional meningkatkan potensi kolektif tersebut, meskipun secara realistis keanggotaan mereka, terutama pada tahap awal, tidak mungkin. Pertanyaan kritisnya tetap, apa yang akan dilakukan oleh aliansi yang sudah terbentuk kepada para penandatangannya? Apa asumsi utamanya? Setidaknya beberapa bidang kerjasama dapat diidentifikasi, meskipun hal-hal spesifiknya agak bergantung pada peristiwa terkini, terutama situasi di Ukraina. Pertama, para penandatangan harus berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian besar PDB mereka untuk pertahanan. 5% merupakan ambang batas yang lebih rendah, sedangkan 7% atau bahkan 10% untuk negara Baltik lebih realistis. Jika Rusia saat ini membelanjakan 7% dari PDB-nya untuk persenjataan, negara-negara yang terancam oleh potensi serangan tidak boleh berinvestasi lebih sedikit. Kedua, kerjasama militer industri yang mendalam akan dilaksanakan. Negara-negara akan menyatakan bahwa modernisasi militer akan diprioritaskan melalui para peserta industri kelompok yang secara bersamaan memberikan stimulus pembangunan ekonomi bagi semua anggota kolektif. Setiap mahkota, zloty atau liu harus tetap berada dalam PACTA tersebut. Sebuah pusat penelitian dan pengembangan bersama akan didirikan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh kolektif. Produsen maju, terutama Swedia, akan mendapat keuntungan dari poin kedua, sehingga teknologi militer dalam batas tertentu harus ditransfer ke industri yang kurang berkembang, terutama Polandia dan Rumania, yang akan terjadi secara timbal balik. Tentara aliansi akan melakukan koordinasi berkelanjutan pada frekuensi yang lebih tinggi daripada di NATO, memfasilitasi konvergensi praktik terbaik dan pertukaran data intelijen. Standarisasi persenjataan dan amunisi di antara anggota aliansi akan memungkinkan logistik yang lebih efisien dan dukungan timbal balik jika terjadi konflik. Penciptaan infrastruktur strategis bersama, pusat logistik dan sistem penyimpanan cadangan strategis bersama. Kolaborasi dalam industri luar angkasa dan teknologi satelit untuk meningkatkan kemampuan intelijen dan komunikasi aliansi. Pengembangan kemampuan ofensif, termasuk rudal balistik. Aliansi, khususnya negara Baltik dan Finlandia, akan berada di dekat dua kota terpenting Federasi Rusia, Moskow dan Saint Petersburg. Rusia harus dihalangi oleh ancaman nyata berupa penghancuran konvensional besar-besaran terhadap kota-kota ini. Rudal yang diluncurkan dari Finlandia atau Estonia hanya akan memakan waktu beberapa menit. Hal yang sama berlaku untuk Kaliningrad. Yang paling penting, pasal 5 yang terkenal. Aliansi harus memperlakukan serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Orang mungkin bertanya, mengapa harus mengulang ketentuan yang sudah ada dalam Aliansi Atlantik Utara? Masalahnya adalah pasal 5 NATO bergantung pada Amerika. Jika Rusia memasuki Narva di Estonia, semua orang akan mengandalkan Amerika. Masalahnya adalah jika Amerika tidak campur tangan, seluruh aliansi akan runtuh, memasuki model eskalasi yang tidak dapat diprediksi. Washington tampaknya memberi sinyal bahwa ketentuan ini tidak dapat diperlakukan sebagai ketahanan yang kuat. Sebaliknya, jika negara-negara aliansi Baltik Karpatia dijamin 2 kali lipat oleh pasal 5, ambiguitas strategis di Kremlin akan diperkuat. Selain itu, fakta tersebut akan mendukung prinsip-prinsip dasar NATO jika selama serangan hipotetis di Latvia, negara-negara Intermarium 2.0 segera merespons. Mereka akan menjaga pasal 5 NATO, memberikan kesempatan bagi Amerika dan anggota lainnya untuk datang membantu. Aliansi Baltik Karpatia harus memiliki keberanian didukung oleh kemampuan untuk menyatakan prinsip-prinsipnya.
Berdasarkan pada komunitas kepentingan yang dengan jelas menyatakan, jika salah satu dari kita diserang, sudah pasti cepat atau lambat, saya juga akan diserang. Tidak ada pemisahan keterlibatan yang terkutuk seperti halnya dengan Amerika, karena kita semua sangat terjebak dalam rawa ini. Dengan latar belakang ini, Ukraina dan status potensialnya di aliansi menjadi sangat penting. Jalur pengembangan potensial Kyiv beragam. Pertama, jelas bahwa aliansi tidak ingin memasuki kondisi perang dengan Rusia. Oleh karena itu, penggabungan langsung Kyiv ke dalam kolektif tersebut tidak mungkin dilakukan. Di sisi lain, Ukraina sebagai entitas yang memiliki kemampuan tempur yang signifikan, kepentingan yang selaras dengan kepentingan kolektif, dan kemampuan langsung untuk menurunkan kemampuan lawan. Ukraina tidak dapat diabaikan dalam perhitungan ini. Banyak hal bergantung pada bagaimana negosiasi berlangsung dan kemauan Kyiv untuk berjuang. Mari kita pertimbangkan dua skenario yang paling mungkin. Jika Ukraina dipaksa menuju perdamaian dan secara fisik membutuhkan istirahat, aliansi Intermarium harus menjalin kerjasama erat yang berfokus pada informasi, intelijen, dan pertukaran teknologi. Pada saat yang sama, aliansi akan membantu membangun kembali kemampuan Ukraina dengan persyaratan istimewa yang mungkin dibiayai melalui sumber daya alam Ukraina. Jika negosiasi perdamaian berlarut-larut dan Ukraina menyatakan kesiapan dan motivasi yang berkelanjutan untuk bertempur, aliansi harus mempertimbangkan untuk mengalokasikan sumber daya yang substansial guna melengkapi Ukraina dengan teknologi dan aset yang tersedia. Hal ini juga dapat didanai melalui ekstraksi sumber daya alam Ukraina. Tidak ada metode yang lebih mudah bagi negara-negara Intermarium 2.0 untuk mencapai tujuan mereka selain menetralkan Rusia melalui tangan Ukraina jika Ukraina berkehendak. Dana investasi Norwegia secara teoritis dapat menyediakan jalur pembiayaan. Dengan valuasi saat ini sebesar 1,8 triliun dolar, dana tersebut merupakan dana terbesar di dunia. Meskipun investasi tersebut akan mengandung risiko yang signifikan dan keputusan akan berada di tangan 5 juta warga Norwegia, Kyiv berpotensi menjamin Norwegia mendapatkan pengembalian investasi yang sesuai setelah permusuhan berakhir. Apa tujuan utama dari formasi geopolitik baru ini? Kelangsungan hidup. Tujuan ini pada dasarnya berbeda dari tujuan administratif Amerika yang jelas dapat berubah secara signifikan dan pendekatan Brussels yang terpecah secara internal. Akibatnya, kelompok ini akan memiliki lebih sedikit keraguan tentang skenario yang melibatkan pencopotan Vladimir Putin dari kekuasaan. Tujuan aliansi Baltik Karpatia adalah mempertahankan kemerdekaannya sendiri yang saat ini terancam oleh kebijakan imperialis Kremlin. Oleh karena itu, jika mendukung Ukraina mempercepat keruntuhan Kremlin, hasil seperti itu akan disambut baik di Warsawa, Stockholm, dan Bukares. Satu detail penting yang tersisa, persenjataan nuklir. Meskipun berada dalam posisi defensif, aliansi akan terlibat dalam konfrontasi yang relatif langsung dengan kekuatan nuklir. Oleh karena itu, formulasi awal harus membahas masalah ini. Pada dasarnya, ada 3 solusi potensial. Pertama, mengembangkan kemampuan ofensif konvensional yang cukup kuat untuk menghasilkan kerusakan yang setara dengan persenjataan nuklir. Kedua, ini bisa melibatkan masuknya Amerika atau Perancis ke dalam payung nuklir. Secara teori, solusi ini akan menarik bagi Amerika karena aliansi tersebut memenuhi tujuan mereka untuk keterlibatan Eropa yang lebih besar. Namun, ada potensi perselisihan. Aliansi lebih suka perang berlanjut jika Ukraina menginginkannya, sementara Amerika menginginkan perdamaian dengan cara apapun. Meskipun demikian, Amerika kemungkinan akan memberikan kelompok tersebut sebuah payung nuklir karena pertama mereka tetap tertarik untuk mencegah perang nuklir, kedua mereka tidak bersemangat untuk melakukan proliferasi dan seiring dengan menguatnya hubungan kelompok, topik program nuklir mungkin akan muncul terutama dari pihak Swedia dan Polandia. Dan ketiga, hal ini tidak memerlukan kehadiran fisik Amerika. Alternatifnya, Prancis dapat menyediakan layanan ini. Inggris dikecualikan karena Amerika secara efektif mengendalikan persenjataan mereka. Namun jaminan Amerika harus melampaui deklarasi NATO saat ini.
Aliansi harus menuntut partisipasi dalam program berbagi nuklir dan pada tingkat yang jauh lebih besar daripada yang ada saat ini. Selain itu, prinsip-prinsip dasar harus mencakup ambiguitas strategis mengenai apakah Amerika atau negara-negara kolektif akan memutuskan pengerahan senjata pemusnah massal sehingga berdampak negatif pada perhitungan Kremlin. Perlu dicatat satu aspek tambahan. Aliansi Baltik-Karpatia akan berawal dari satu asumsi utama, keinginan untuk melindungi kemerdekaan kolektif dari imperialisme Rusia yang agresif. Dengan keterlibatan dan koordinasi kolektif, potensi kumulatif para anggota dapat menciptakan skenario di mana setiap upaya ofensif Moskow akan menimbulkan kerugian besar sehingga tidak layak secara ekonomi dalam skenario apapun. Setelah mencapai tujuan ini, yang di luar potensi pembubaran Federasi Rusia tidak akan memiliki tanggal akhir yang pasti, kemungkinan baru akan muncul bagi kelompok tersebut. Dengan semakin besarnya kekecewaan terhadap format Uni Eropa, negara-negara Pakta akan memiliki kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang inovatif. Uni tersebut terpecah oleh kepentingan yang berbeda dan potensi perbedaan. Secara teoritis, Brussels harus mempertimbangkan kepentingan anggota secara relatif sama, tetapi tentu saja entitas yang lebih besar secara gravitasi menarik sebagian besar sumber daya. Untuk membenarkan perspektif Jerman, mereka mungkin bertanya, jika kita adalah yang terbesar dan memiliki ekonomi paling substansial, mengapa kita harus mengencerkan kepentingan kita dengan mempertimbangkan kebutuhan negara yang 3 atau 20 kali lebih kecil dari kita? Dengan kata lain, potensi dikotomi mendorong dikotomi kepentingan. Dalam Intermarium 2.0, orang dapat mengamati keseimbangan yang sehat. Pertama, kelompok tersebut disatukan oleh tantangan kritis di timur, sementara pada saat yang sama menawarkan distribusi yang relatif egaliter. Komponen selatannya menyediakan massa manusia yang dibutuhkan, terus terang saja, dan potensi ekonomi yang tidak sepele. Sementara utara menyumbangkan kekuatan ekonomi, lembaga yang kuat, dan pengembangan teknologi. Konsep Intermarium asli, seperti yang kita semua tahu, berasal dari Marsekal Józef Pilsudski. Dalam berbagai periode, model ini didasarkan pada berbagai negara, tetapi tujuan mereka tetap konsisten, secara kolektif membangun penghalang terhadap imperialisme Rusia di timur. Meskipun demikian, blok ini selalu berada di antara Rusia dan Jerman, yang membentang dari Baltik hingga Laut Hitam dan secara opsional ke Adriatik. Namun, saat ini, menggabungkan negara dan wilayah seperti Hungaria, Slovakia, atau Balkan akan menjadi kontraproduktif. Kerjasama berlanjut dalam format seperti Bucharest 9, dan itu sudah cukup. Sebaliknya, konsep tersebut secara historis mengabaikan Skandinavia. Gagasan Pilsudski memiliki masalah yang melekat dalam memposisikan Polandia sebagai simpul kunci. Di satu sisi, hal ini diperlakukan karena Polandia adalah pemain terbesar di kawasan tersebut, tetapi di sisi lain, Polandia yang hancur dan terbelakang akibat 2 abad pemisahan yang berbeda akan menjadi pemimpin yang terlalu lemah bagi banyak orang untuk mempertimbangkan konsep tersebut secara serius. Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa jika Polandia tumbuh semakin kuat, negara-negara yang lebih kecil akan mengantisipasi apakah Warsawa pada akhirnya akan mencari dominasi format yang mirip dengan pendekatan Jerman di Uni Eropa, karena Polandia akan lebih unggul dari negara-negara lain dalam setiap aspek yang mungkin. Dalam Intermarium 2.0, potensi Polandia, meski masih yang terbesar, akan dengan mudah diimbangi oleh kemampuan Swedia, Norwegia, atau Rumania. Dengan kata lain, kita memperoleh blok negara-negara dengan potensi yang relatif sebanding dan kepentingan keamanan utama yang konvergen. Oleh karena itu, ada kemungkinan minimal bahwa situasi seperti ini akan terus terjadi di Uni Eropa, di mana lembaga Jerman atau Prancis memungkinkan mereka memaksakan agenda yang tidak konsisten dengan tujuan negara-negara lainnya. Potensi ekonomi kelompok tersebut akan signifikan, secara nominal menduduki peringkat sebagai ekonomi ke-8 di dunia, di antara Italia dan Prancis. Dalam hal paritas daya beli, kelompok tersebut akan mewakili entitas yang sebanding dengan Jerman atau Jepang.
Jika mempertimbangkan kerjasama yang lebih mendalam, seseorang dapat mempertimbangkan pertama, kolaborasi energi yang lebih intensif, kedua, armada gabungan, dan ketiga, pengembangan AI dan teknologi luar angkasa. Jika permusuhan berakhir dan Ukraina menstabilkan posisi internasionalnya yang saat ini sulit dibayangkan, negara itu akan bercita-cita menjadi anggota aliansi yang melekat. Dengan potensi jatuhnya rezim Lukashenko, Belarus juga harus dianggap sebagai peserta potensial. Namun, kedua skenario tersebut tetap menjadi melodi masa depan. Tentu saja, ini tidak berarti aliansi Baltik-Karpatia harus menolak format-format utama seperti NATO atau Uni Eropa. Justru sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menangani masalah-masalah dengan tangan mereka sendiri dan tidak bergantung pada atau menunggu pihak lain, terutama mengingat potensi kelompok tersebut untuk menghadapi Rusia secara kompeten dan sistematis. Apakah ini akan sulit dan mahal? Tidak diragukan lagi. Namun, ketika menangani masalah-masalah paling mendasar tentang keamanan dan kemerdekaan nasional, tidak ada alternatif lain. Akankah negara-negara besar Eropa seperti Prancis dan Jerman menyambut format seperti itu dengan optimis? Sementara dimensi keamanan akan memberikan kelegaan yang signifikan. Tidak ada yang lebih berharga daripada penyangga yang efektif mengembangkan hubungan yang lebih dalam mungkin dianggap kompetitif, khususnya oleh Berlin. Selain itu, jika kerjasama sangat bermanfaat dan efektif, hal itu berpotensi merusak konsep Uni Eropa sebagai paradigma pilihan Eropa. Sebaliknya, aliansi tidak boleh menggantikan inisiatif apapun yang diusulkan oleh negara lain, terutama Perancis atau Jerman. Lebih jauh, aliansi harus tetap terbuka untuk bekerja sama dengan mitra tambahan. Aliansi bukanlah solusi komprehensif untuk tantangan Eropa, tetapi justru dan semata-mata merupakan perlindungan terhadap potensi serangan Federasi Rusia terhadap anggotanya. Tantangan saat ini tunggal, Federasi Rusia. Jika Amerika mengorbankan Ukraina, target berikutnya adalah negara-negara Intermarium 2.0 yang potensial. Rusia tidak akan berhenti. Rencana menunjukkan mobilisasi puluhan ribu tentara tambahan, seluruh industri militer beroperasi dengan kapasitas penuh, dan otoritas memiliki legitimasi sosial untuk melawan Barat lebih dari sekedar retorika. Negara-negara Intermarium 2.0 yang disebutkan dapat mengamati hal ini, menaruh harapan pada Uni Eropa yang telah menunjukkan kemalasan yang signifikan selama bertahun-tahun, atau pada NATO yang 100% bergantung pada Amerika dan karenanya tidak stabil. Atau mereka dapat mengambil tindakan sendiri, memastikan keamanan dan masa depan negara mereka tanpa menunggu pihak lain. Bertindak secara individual membuat mereka menghadapi risiko yang signifikan, sedangkan sekelompok besar negara yang termotivasi dan kuat dapat cukup menghalangi Rusia. Kepercayaan yang dibangun di atas fondasi ini dapat menjadi kerangka kerja untuk sesuatu yang lebih substansial daripada aliansi pertahanan. Pada saat penulisan, kantor Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson merilis catatan berikut. Saya telah lama mengatakan bahwa Eropa perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan kita sendiri dan meningkatkan dukungan kita untuk Ukraina. Saya yakin ada momentum saat ini bagi negara-negara Nordik, Baltik, dan Polandia untuk terus melangkah maju dan memimpin, baik dalam hal pengeluaran pertahanan maupun dukungan untuk Ukraina. Sebelumnya, pada tanggal 28, Warsawa dan Stockholm menandatangani kemitraan strategis. Oleh karena itu, dua anggota ekonomi terbesar dari aliansi hipotetis ini sudah mengisyaratkan kesiapan untuk kerjasama yang lebih besar. Namun, cakupannya harus diperluas secara signifikan dan menciptakan fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih komprehensif. Tidur geopolitik telah lama berakhir. Dunia pada paruh kedua abad ke-21 menuntut keputusan yang matang dan berani. Salah satunya adalah pendirian Intermarium 2.0.